Hello guys, makasih udah klik video ini. Welcome to my YouTube channel. Aku pakai koleksi akik papa yang pernah terkenal di zamannya sekitar tahun 2010 mungkin, dan sekarang udah turun pamor. Ini kalau misalnya di giveaway, ada yang mau nggak ya? So guys, masih dalam quarantine edition. Kali ini aku akan nge-share tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia perojolan. Yeay, I see it, I like it, I want it, I got it. Yo, istilahnya itu banyak banget yang kita sering gunakan dalam mengojol sehari-hari. Dan aku rasa harusnya video ini yang aku upload pertama sebelum aku upload video-video selanjutnya ya. Karena di video-video sebelumnya aku ini udah lumayan banyak menuturkan kata-kata ini yang mungkin bahkan kalian belum mengerti apa itu artinya. So ya, kita lanjut ya. Oke, yang pertama dan yang paling utama adalah ngebeat atau on beat. Jadi ngebeat atau on beat ini artinya adalah sejenis narik. Tapi karena kita bukan ojek konvensional, jadi kita nggak mau pakai bahasa narik. Apa itu narik? Kita punya bahasa sendiri yang disebut dengan ngebeat atau on beat. Yang selanjutnya adalah off beat. Nah, kalau ini yang pastinya udah kebalikannya dari on beat ya. Jadi nggak perlu dijelasin ya, karena bakalan panjang videonya. Selanjutnya adalah nyantol. Nyantol ini adalah suatu keadaan di mana orderan masuk ke HP kita. Nah, itu artinya nyantol. Selanjutnya adalah tupo atau tuber. Tupo ini kepanjangannya adalah tutup poin. Nah, kalau misalnya di Grab itu, poin itu dalam bentuk berlian, diamonds, gem. Setiap orderan itu berharga misalnya beberapa berlian gitu. Dan dalam satu hari kita harus mendapatkan sekitar beberapa berlian. Nah, kalau misalnya kita udah mendapatkan semua berlian itu, kita sebutnya tuber atau tutup berlian. Mungkin kalau di istilah yang lebih familiar itu tutup target atau mencapai target gitu ya. Selanjutnya adalah opik. Nah, video sebelumnya aku udah pernah menjelasin apa itu opik ya. Jadi opik itu keadaan dimana kita mendapatkan orderan, ternyata orderan itu palsu. Jadi itu adalah orang iseng yang kurang kerjaan, yang gak ada akhlak, order ojol tapi nggak mau bertanggung jawab terhadap orderannya. Itu namanya opik. Dan ini semacam pengalaman yang pastinya semua driver aku yakin udah pernah mengalami, dan ini sangat traumatis ya. Jadi aku sendiri kalau misalnya dapat orderan yang misalnya kayak harganya mahal banget itu, kayak di atas 300.000, aku lebih baik mundur alon-alon alias aku cancel gitu. Dan yang selanjutnya adalah opang. Nah, opang ini adalah ojek pangkalan atau ojek konvensional. Karena mereka ojek pangkalan, jadi mereka punya tempat khusus untuk ngetem, dan tempatnya disebut pangkalan ojek. Ojek pangkalan, pangkalan ojek. Selanjutnya adalah pasukan katak atau kura-kura ninja. Nah, kalian tahu sendiri kan, ojol itu kayaknya semuanya seragamnya itu warnanya hijau ya. Jadi warna hijau tuh merepresentasikan dua jenis binatang ini, yaitu kura-kura dan katak. Tapi kura-kura dan katak ini kan lebih ke binatang yang suka air. Jadi pasukan katak atau kura-kura ninja ini adalah ojol yang hobinya mencari orderan pas hujan aja. Jadi memang kebanyakan ojol itu lebih memilih untuk shelter in place atau stay at home pas hujan gede gitu. Tapi sebagian termasuk aku lebih suka kalau misalnya hujan deres-deresnya. Karena di situ orderannya itu melimpah banget. Harga ongkir itu bisa melambung tinggi, so ya itu sebuah privilege untuk pasukan katak dan kura-kura ninja. Yang selanjutnya guys adalah zona merah. Nah, zona merah ini nggak ada di map ya guys. Jadi zona merah ini memang dibuat agar kita tidak bentrok dengan ojek pangkalan. Zona merah ini intinya adalah tempat yang dimana kita nggak boleh mengambil orderan, terutama orderan Grab bike. Bagaimana cara kita untuk mengasih tahu customer kita kalau misalnya mereka pesan di daerah zona merah? Kentongan.
Kan udah nggak puasa, ngapain sih bangunin orang sahur lagi, ini juga jam 12 malam. Jadi cara menyampaikan informasi kepada customer ya melalui chat atau telepon. Dan aku rasa sudah banyak customer yang ngerti ya soal zona merah. Jadi thank you very much untuk kalian yang udah mengerti kondisi ini, yang sudah menghargai ojol untuk tidak mengambil di zona merah. Dan siapakah yang masih suka memaksa driver untuk menjemput di zona merah? Komen di bawah, mau aku interogasi, oke? Zona merah ini memang adalah sebuah ancaman besar ya buat driver. Karena apa? Kalau misalnya kita memaksakan diri untuk mengambil penumpang di zona merah, itu bakalan ada sanksi yang bahkan kurang realistis. Sanksinya apa? Kadang ojek pangkalan yang jahat itu bakalan merampas atribut kita, entah itu jaket atau helm. Kemudian mereka meminta sejumlah uang yang nominalnya tidak sedikit. Gitu guys. Yang selanjutnya adalah gacor. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, gacor ini artinya adalah sejenis kicauan burung gitu loh. Jadi burung yang berkicau dimanapun dan kapanpun itu disebut gacor. Tapi di dunia ojol, gacor itu disebut dengan gampang cari orderan. Nah, itu kepanjangannya. Gacor adalah situasi di mana handphone kita ini mendapatkan orderan terus-menerus yang interval jedanya itu nggak terlalu lama guys gitu. Jadi gacor ini adalah peristiwa yang positif gitu loh, dan semua pasti ingin akunnya menjadi gacor. Selanjutnya adalah anyep. Anyep ini adalah lawan katanya dari gacor, yang dimana orderan itu sangat susah untuk didapatkan. Jadi seburuk-buruknya dalam sehari itu kita bisa mungkin hanya mendapatkan 1 atau 2 orderan aja. Nah contohnya pada saat kayak gini, pandemi virus COVID-19 ini. Situasi anyep juga kadang itu aku rasakan waktu musim liburan semesteran. Karena semua mahasiswa pulang kampung, jadi Jogja sepi, nggak ada mahasiswa. Guys, kalau kalian libur jangan kelamaan. Oke, cepetan balik ke Jogja karena Jogja itu tempat yang sangat dirindukan oleh driver. Selanjutnya adalah maut. Nah, maut ini ada hubungannya dengan gacor, guys. Jadi maut ini adalah suatu keadaan di mana jumlah driver yang perbandingannya lebih sedikit daripada jumlah customer yang mengorder, itu akan mengakibatkan kita mendapatkan orderan yang jaraknya lumayan jauh dari dimana kita berada. Jadi aku pernah nih, aku di Seturan, di belakang Abnormal, aku dapat orderan GrabFood, bakso Temanggung gitu, bakso yang pedes aku rasa, di Jembatan Merah, dekat Jalan Avandi. Ya sudah, aku kabarin ke customernya apakah mau menunggu karena lumayan jauh kan, dan ternyata iya nggak apa-apa mas, aku tunggu. Setelah aku datengin restorannya, ternyata apa? Tutup guys. Tapi kekecewaanku cuma berhenti di situ aja sih. Soalnya kalau misalnya lagi maut itu, begitu orderan kita selesai atau di cancel, bakalan dapat orderan selanjutnya yang dalam hitungan sepersekian detik. Dan ya pastinya lokasinya lumayan jauh dari lokasi terkini kita. Selanjutnya adalah ngalong. Kalian tahu kalong? Nah, kalong ini kan sejenis kelelawar besar gitu kan. Dan kalong itu kan binatang yang nokturnal ya. Jadi ngalong ini adalah istilah yang digunakan bagi driver-driver yang on beat-nya itu malam hari. Jadi mereka ini sangat membantu buat kalian yang mungkin pulang kerjanya malam, atau mungkin kalian yang mengejar jam keberangkatan kereta pada dini hari. So guys, jangan lupa untuk appreciate your driver, oke? Dan selanjutnya adalah tuyul. Jadi tuyul ini kan makhluk horor yang kecil dan kerjanya itu mencuri uang kan, dan itu tidak halal kan. Jadi driver yang menggunakan tuyul ini adalah driver yang menggunakan aplikasi tambahan, entah itu mungkin fake GPS atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa mendukung mereka bekerja, tapi itu caranya tidak halal. Karena itu bisa memperkaya diri sendiri tapi akan merugikan driver lainnya yang jujur. Seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian dapat driver yang menggunakan aplikasi tuyul, kalian harus nasihati dia, oke? Selanjutnya adalah nitik.
Nitik ini masih ada hubungannya dengan tuyul guys. Contoh peristiwanya gini. McDonald Ambarukmo itu kan ramai banget orderan guys. Jadi kadang ada driver yang nitik GPS di McDonald. Sedangkan posisi mereka nggak di McDonald. Jadi tujuan mereka untuk menitik di McDonald Ambarukmo adalah untuk mendapatkan orderan dari McDonald Ambarukmo tanpa harus menunggu di sana. Jadi bisa sambil leyeh-leyeh di base camp atau mungkin sambil leyeh-leyeh di rumah atau di kosan seperti itu. Dan itu sangat tidak didukung oleh Grab. Bahkan itu bisa ditindak pidana guys. Aku nggak pernah dong. Aku kan driver baik-baik. Selanjutnya adalah mod. Kalian pasti pernah dengarkan di media sosial ada yang jual aplikasi mod, entah itu mungkin Netflix atau Spotify atau mungkin Joox. Dan sebenarnya itu kan ilegal ya guys ya. Kalian nggak boleh menggunakan jasa mereka karena itu nggak halal. Jadi misalnya nih, aku kan driver Grab. Aku harus menggunakan aplikasi Grab yang berasal dari Google Play Store atau mungkin App Store gitu. Dan nggak boleh mendownload dari tempat lain gitu guys. Karena mungkin tempat lain tuh sudah dimodifikasi aplikasinya gitu. Tetapi itu semua nggak menutup kemungkinan masih banyak yang menggunakan aplikasi mod hanya untuk memperkaya diri sendiri dan ya menjatuhkan driver lainnya. Itu benar-benar nggak adil. Aku punya cerita nih. Kalian tahu sendiri kan kalau driver itu berasal dari berbagai kalangan. Ada yang mungkin tadinya manajer yang banting setir untuk menjadi driver ojol, atau mungkin orang biasa, atau mungkin orang yang sambilan juga sebagai ojol gitu kan. Nah, aku waktu itu ngobrol sama mahasiswa IT gitu suatu universitas di Jakarta. Jadi dia itu sudah punya pengalaman banyak soal dunia IT gitu loh. Dia juga pernah bekerja di perusahaan startup bla 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 gitu, dan dia bilang dia bisa memodifikasi aplikasi Grab agar orderan kita tuh gacor. Tapi tetap aku nggak ngerti guys karena ilmu IT aku sangat cetek. Jadi aku cuma sekedar, oh ya, oke, go on, tell me more, gitu-gitu. Aku kayak, wow, kamu sehari dapat 30 orderan. Dan selanjutnya adalah CTM. Awalnya aku tuh nggak ngerti ya, CTM itu apa? Apakah itu sejenis obat gatel? Ternyata CTM itu simply customer. Aku yang sebelumnya pernah bekerja di dunia transportasi juga, aku lebih sering menyebut penumpang itu sebagai PAX gitu. Dan kadang aku masih terbayang-bayang dengan obat gatel setiap kali ada driver yang menggunakan kata CTM. Dan selanjutnya adalah tembak. Nah, tembak ini bukan sebuah senjata tajam ya guys. Jadi tembak ini adalah misalnya nih, target orderan dalam sehari 20 orderan. Tapi aku baru dapat 19 orderan. Jadi aku minta tolong nih rekan driver untuk tembak aku. Jadi bukan tembak cinta ya guys ya. Jadi tembak ini adalah istilah untuk membuat orderan fiktif ke aku gitu. Agar aku bisa genap 20 orderan gitu. Dan ini juga sangat dilarang oleh pihak aplikator atau Grab, dan kalau ketahuan akun itu bisa disuspend. Dan udah banyak di lapangan contoh-contoh driver-driver yang disuspend hanya karena tembak orderan. Kalau aku sendiri tipenya yang lebih mengalah guys. Jadi kalau misalnya aku dapat 19 orderan ya aku rasa udah cukup. Mungkin hari itu memang segitu aja, waktunya istirahat gitu, besok dicari lagi gitu. Oke guys, video aku segini dulu ya. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau kalian belajar hal yang baru. Oke? Bye!